Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nugrani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang eh, paradigma ilmu dakwah. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Sebelumnya, mengenai paradigma. Paradigma sendiri yaitu berarti suatu pandangan seseorang atau suatu pandangan teori yang mendasar tentang apa yang menjadi dasar persoalan. Di suatu pandangan yang mendasar yang menjadi dasar suatu persoalan. Jadi paradigma itu pandangan. Nah, dalam pandangan kali ini itu menggunakan teori sistem dan teori proses. Langsung saja yang pertama yaitu teori sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem sendiri terdiri dari berbagai subsistem, dan kalau digabung biasanya dengan elemen. Jadi subsistem nanti itu akan digabung dengan elemen yang akan menjadi apa ya? Menjadi satu kesatuan yang apa ya? Untuk menuju ke sasaran yang sama. Terus ketika dihubungkan dengan dakwah, teori sistem ini membangun koleksitas ilmu dakwah. Yaitu sistem dakwah sendiri terdapat dalam Al-Quran As-Saff ayat 61 memuat masalah sosiologis yang menakjubkan karena ia dimulai dengan tasbih. Terus itu ada penjelasannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan teori sistem dakwah itu adalah sistem adalah gabungan dari subtema. Dakwah dalam subtema yakni unsur-unsur dakwah. Ketika nanti itu diibaratkan atau diasumsikan sebagai manusia, maka kepala kita ini adalah dai atau orang yang berdakwah, sedangkan dada kita adalah materi. Dan perut adalah mat'u adalah orang yang menerima dakwah atau penerima dakwah itu tangan sebagai metode dan kaki sebagai media. Yang kedua, teori proses. Proses yaitu rentetan peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara bertahap. Setiap tahapan proses pasti melalui perjalanan, masukan, konversi, keluaran, dampak, dan umpan balik. Roda tahapan proses ini terus berputar seperti roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam sebuah tahapan proses, kita diperkenalkan istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Sudah ada gambarannya yaitu teknik ada di mana, taktik ada di mana, metode ada di mana, strategi ada di mana, dan pendekatan ada di mana. Semakin unsur yang paling penting berarti semakin kecil semakin mendekati ke subjek atau ke penerima dakwah. Terus hasil dari sebuah proses akan memberikan dampak. Dampak dari hasil proses sebuah sistem yang memberikan pengaruh pada sistem yang lain. Dampak adalah sebab akibat. Jadi proses itu akan memberikan sebab akibat itu dari hasil proses sebuah sistem memberikan pengaruh pada sistem yang lain. Jadi kalau si pendakwah itu baik, pasti yang menerimanya juga akan baik. Kalau si pendakwah itu mengatakannya dengan dengan tidak baik, ya pasti yang menerima juga akan menirukan kan, seperti itu.
Dampak dari sistem yang lain dinamakan faktor lingkungan yang harus diperhatikan oleh setiap sistem bila ingin tetap hidup. Ya, itu tadi. Dapat dipahami teori proses dakwah adalah proses, berarti tahapan-tahapan yang dilalui untuk mencapai tujuan akhir. Dan dalam berdakwah itu menggunakan teori komunikasi seperti who, say what, in which channel, to whom, with which effect. Itu kayak metode komunikasinya Laswell kalau tidak salah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.